Bang Hotman menantang untuk menunjukkan deposito 500 M itu yang sudah abang jawab juga, mungkin seperti apa sih bang awalnya gitu bang? Jadi gini ya, dia ini kan awalnya yang apa namanya, yang ngilik-ngilik itu dia. Kalau Anda lihat dulu tuh dari awal pertama kali dia mulai berbicara ketika anak saya ngajakin Kapolri berdebat di situ. Ngajakin Kapolri berdebat, terus dia jelek-jelekin saya di situ dan dia menonjolkan bagaimana kayaknya dia dengan cincinnya dia begini-begini kan. Cincin saya berapa miliar, cincin saya berapa miliar. Kita gerah yang lihat seperti itu ya. Maksudnya saya punya cincin, saya punya emas murni juga saya nggak pamer-pamer ke orang gitu loh, ya kan. Nah, terus makanya saya bilang kalau Hotman itu ngumpulin cincin buat dia pakai, kalau saya beliin rumah untuk istri saya, bukannya saya mau pamer saya punya 30 miliar, enggak. Maksudnya nih loh, kalau Alvin punya duit, Alvin kasihnya ke istri sama ke anak loh, gitu loh. Ngerti nggak? Tapi dia ngelihatnya beda. Ini orang sombong banget, baru baru beli rumah 30 miliar aja kok ini gitu loh, kok udah sumbar gitu. Padahal bukan itu Mbak di situ. Dan kalau dia nantangin saya buka-buka aset, kalau menurut saya itu sesuatu yang melawan hukum. Kita ada yang namanya undang-undang kerahasiaan keuangan ya. Jadi setiap orang tuh punya kerahasiaan keuangan. Lah ini kita berhak rahasia kok dia suruh buka ke orang gitu kan. Ya bodoh lah yang kalau kayak begitulah. Kita tadinya nggak ada masalah, tiba-tiba besok pajak lah, keuangan lah, inilah datang di sini. Jadi kita bikin apa? Bikin masalah buat diri kita sendiri, ngapain? Kalau lu mau masalah ya lu aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak orang. Kan di situ, ya kan? Kalau dia merasa diri kaya, dari dia lebih kaya dari saya, ya udah. Saya merasa diri saya lebih kaya dari dia. Kenapa? Satu hal aja, Mbak, ya. Dia itu katanya kaya, tapi berapa banyak dia memberikan untuk orang miskin? Ya, jangankan untuk orang miskin, untuk selingkuhannya aja si Meriam Belina tuh nggak pernah dikasih apa-apa sama dia. Ya, coba ditanya, berlian pernah nggak ngasih? Ya, perhiasan pernah nggak ngasih ke Meriam Belina? Mobil pernah nggak ngasih? Ya, itu cem-cemannya loh. Ya, aja kagak dikasih, pelit di situ. Ya, berarti kan dia untuk diri dia sendiri aja nggak cukup. Terus gimana? Sedangkan saya, Anda lihat di medsos saya, ya hampir tiap minggu, hampir tiap bulan saya selalu memberikan kepada orang-orang yang berkebutuhan, kasih nomor rekening, saya transfer uang di situ. Nanti dari Indosuria kalau saya dapat 150 miliar, 100 miliar akan saya berikan ke masyarakat. Saya udah bikin surat komitmen di situ. Ya, jadi saya merasa saya kaya. Kenapa? Karena saya udah nggak butuh duit lagi. Itulah di saat orang tuh merasa kaya. Tapi kalau orang masih butuh mengumpulkan untuk dirinya sendiri, dia belum kaya. Kalau dia masih kerja keras pagi siang malam jualan parfum, dia belum kaya di situ, ya. Itu. Soal Meriam Belina itu dia mengaku bahwa itu fakta dan dia nggak ditutupin, tapi Meriam Belina itu mau sama dia karena emang banyak duitnya itu. Iya, banyak duitnya harusnya kalau dia baik, dia nggak pelit, dia kasih dong, Bang. Masa sih lu cewek lu tenteng-tenteng, selingkuhan lu tenteng-tenteng, terus makan aja suruh dia yang bayar, gimana gitu kan? Katanya kaya, itu yang jadi pertanyaan saya. Ya, saya aja jangankan selingkuhan ya, baru pacaran sama saya, ya kan? Itu pasti pacar saya kasih barang, ya kan? Saya kasih hadiah, pasti situ. Baru kenalan pun mungkin kita kasih boneka, kita kasih jam tangan, kita kasih baju, kita beliin hadiah di situ ya. Lah ini Meriam Belina ini sudah bukan pacar lagi loh. Dia akui sebagai istri siri atau diakui sebagai selingkuhan, cem-ceman di situ kan. Masa sih lu nggak kasih apa-apa? Itu loh maksud saya ya. Jadi di situ aja membuktikan bagaimana miskinnya dia. Tapi yang soal dia mengeluarkan ADRT itu beneran? Kan di media ada si Meriam Belina laporin Hotman ke polisi. Ya, jadi bukan dari Alvin Lim, saya googling itu, Mbak. Saya googling di media, di situ tertulis bahwa Meriam Belina itu pernah melaporkan Hotman ke polisi karena dugaan KDRT di situ, ya. Dia bilang saya KDRT istri saya. Mana ada? Saya mana pernah divonis bersalah melakukan KDRT, nggak pernah tuh. Ya. Jadi asal teman-teman tahu,
saya nggak pernah divonis bersalah untuk melakukan KDRT ke istri saya, tapi dia udah mengejat di luar bahwa katanya saya gebukin istri saya di situ kan. Kalau memang saya gebukin, saya harusnya dipidana karena gebukin istri dong di situ. Dan abang juga membawa-bawa istrinya Bang Hotman. Kenapa? Abang juga menyinggung istri Abang Hotman. Ini seperti apa? Nih, supaya teman-teman tahu nih di media tuh Hops ya contohnya. Ada judulnya Hotman Paris pernah dilaporkan Meriam Bellina atas dugaan tindak kekerasan. Begini respon bijak mantan suami. Jadi pernah dilaporkan atas kekerasan. Ya, jadi bukannya Alvin Lim yang bicara, tetapi ini adalah media online yang berbicara, teman-teman. Ya. Jadi jangan berpikiran buruk seolah-olah Alvin Lim ini nyebarin hoax, seolah-olah Alvin Lim ini nggak suka sama Hotman berbicara di sini ya, nih hops.id. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa ini di Google tuh ada di media-media dan banyak media, bukan cuma Hops saja di sini ya. Ada Suara di sini. Kasus kekerasan Hotman Paris menguap 2021 tuh Tribun, Medan. Banyak teman-teman ya. Jadi tapi LP-nya itu sempat dicabut. Jadi Meriam Bellina laporin si Hotman ketakutan kalau itu naik nanti dia masuk penjara, dia bujuklah si Meriam Bellina untuk cabut LP tersebut dan LP tersebut dicabut, makanya stop karena itu delik aduan. Dan abang juga membawa istri, menyinggung atau membawa istri Bang Hotman. Ya kan opini aja ya. Kalau dikatain, kalau misalnya gini Mbak, kita ketemu istri kita, ditanya istri kita nanya, gua sama istrinya Hotman cakepan mana? Masa saya bilang cakepan istrinya Hotman dong di situ. Nggak dikasih masuk tidur saya di situ kan. Ya otomatis saya bilang dong, saya bangga-banggain istri saya kan. Karena kan Hotman sama saya ini lagi adu mulut di situ kan. Ya saya bilang ya kan, menurut saya istri saya lebih cantik daripada Hotman Paris. Ya normal lah menurut saya, kacamata saya kok. Tapi kan kacamata Hotman mungkin beda atau bisa aja sama, dia bisa bilang iya sih istri Alvin lebih cantik kan, kita nggak tahu ya. Kalau dia jujur kan harusnya dia ngomong gitu ya kan. Tapi ya yang namanya kita berbicara tentang istri sendiri, nggak mungkin lah kita bilang istri kita lebih jelek dari tetangga lah. Di situ digaplok aja bisa kita kan, dibilang lu kalau gua nggak cantik ngapain lu kawin sama gua lu, di situ kan. Ya apalagi istri saya galak kemarin kan, lihat aja sama wartawan aja bentak-bentak kan sama saya. Kalau bentak-bentak lebih gila lagi. Suami-suami takut istri ya? Iya, lebih gila lagi itu ya kan. Jadi walaupun saya kelihatannya galak ya kan sama keluarga, hati saya Hello Kitty lah. Bang Alvin menanggapi terkait maksudnya Bang Hotman itu kan masih sering sindir-sindir Bang Alvin, mohon maaf terkait gigi Bang Alvin lah, terus terkait soal kasus Bang Alvin sama dia tuh bagaikan langit dan bumi lah, terus lebih harus banyak belajar sama Bang Hotman lah untuk menangani kasus-kasus gitu, lawyer menjadi tersangka lah, di penjara lah gitu, mungkin gimana Bang? Ya itu kelihatan banget bahwa si Hotman ini nggak pernah ngecek ya. Saya lawyer jadi tersangka, saya tersangka itu kasusnya sebelum saya jadi lawyer. Kasusnya tahun 2015. Saya jadi lawyer itu 2019 ya. Jadi itu kasus yang ada sebelumnya ketika saya masih bekerja sebagai di perusahaan asuransi, bukan sebagai lawyer. Ya, jadi otomatis nggak bisa dia samakan seperti itu satu ya. Kedua, kalau dia bilang dia lebih senior, dia lebih hebat di situ ya. Satu hal, jam terbang itu tidak serta-merta mengejudge berapa hebatnya orang. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh, Jokowi. Berapa lama dia jadi gubernur sebelum dia bisa jadi presiden? Cuma setahun setengah jadi gubernur, naik jadi presiden. Ada jam terbang nggak? Nggak ada. Satu periode aja belum selesai. Wali kota aja dia juga belum selesai satu periode. Gubernur belum selesai satu periode. Bisa jadi presiden kok di situ ya. Jadi jangan pernah meremehkan orang hanya karena jam terbang kamu lebih tinggi. Justru kalau jam terbang kamu lebih tinggi, tapi kamu ngurusin kasus Budi Said dituntut 16 tahun penjara dengan 8 tahun subsidiar, itu kalau menurut saya nggak ada prestasinya. Saya yakin dan berani jamin kalau Budi Said nggak pakai lawyer sekalipun, tuntutannya sama itu. Tuntutannya sama, 16 tahun 8 di situ. Jadi apa gunanya bayar lawyer seperti Hotman Paris, ya kan? Gunanya apa? Nggak ada.
Yang ada memperlambat karena dalam sidang kita tahu Hotman Paris sudah berapa kali ditegur dan dimarahi oleh hakim karena manggilnya sembarangan dan tidak etis. Bang, tapi mungkin ada pesan untuk Bang Hotman Paris dari abang seperti apa? Enggak kok, saya nggak masalah. Silakan aja dia kalau mau bilang ke orang-orang bahwa saya bekas napi atau gimana ya. Karena hal tersebut saya yakin seluruh masyarakat Indonesia di tahun 2022 itu 2023 itu sudah pada tahu semua. Ya, ketika saya ditahan itu media-media ternama semua udah masukin. Kompas, Detik, Tempo itu sudah ada. Jadi saya yakin masyarakat Indonesia udah tahu. Jadi dia ngomongin sesuatu hal, sesuatu berita yang sebenarnya udah basi, kaset basi, lagu lama diputar berulang-ulang sama dia, ya. Ntar lama-lama juga masyarakat juga yang denger bosen di situ. Ya karena apa? Berita lama, kecuali saya melakukan pidana baru di situ, ya. Nah, barulah orang bisa tertarik. Kalau pidana lama diulang-ulang ya ngapain, Bang, di situ?